Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama melaksanakan pelatihan menggunakan e-learning Oracle Academy ya. Salawat bering salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh kebahagiaan seperti saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan e-learning Oracle Academy ya. Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya melakukan pembelajaran di e-learning Oracle Academy ya, karena Oracle Academy kan berupa e-learning ya, berupa e-learning seperti halnya e-learning Jayanusa. Nah, jadi nanti yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana caranya menggunakan atau melaksanakan pembelajaran di e-learning Academy ya, baik itu melihat pembelajaran maupun mendownload materi. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya melaksanakan kuis ya. Jadi di e-learning Oracle Academy ini ada beberapa kuis yang harus dilaksanakan sebelum Anda melakukan ujian tengah semester atau midterm exam dan juga ujian akhir atau final exam ya. Nah, jadi sekali lagi ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana melihat materi ataupun mendownload materi. Yang kedua, bagaimana cara mengisi kuis. Yang ketiga, bagaimana ujian midterm dan final exam. Ya, karena kelulusan Oracle Academy ini akan ditentukan oleh ujian midterm dan final exam tersebut. Jika Anda kedua-duanya lulus, maka Anda akan mendapatkan sertifikat. Baik sertifikat yang berupa e-sertifikat di akun Anda masing-masing ataupun sertifikat yang dari saya yang berupa printout ya. Baik, kita mulai saja bagaimana cara menggunakan e-learning Oracle Academy. Nah, pertama Anda harus masuk dulu ke websitenya Oracle Academy atau e-learning Oracle Academy. Nah, jika sulit menghafal alamatnya, Anda bisa buka Google seperti yang terlihat di layar. Anda ketikkan saja Oracle Academy ya. Seperti ini. Anda klik. Nah, nanti alamatnya itu adalah https://academy.oracle.com ya. Nah, nama websitenya ini Oracle Academy Overview. Nah, ini Anda klik saja. Nah, setelah itu Anda akan dibawa ke layar atau homepage dari Oracle Academy. Ya, Anda akan dibawa ke homepage Oracle Academy. Nah, setelah sampai di homepage Oracle Academy, Anda silakan klik sign in. Lalu Anda klik sign in into Student Hub. Jangan yang member hub ya, ini untuk instruktur seperti saya. Kalau student di sini, Student Hub. Silakan Anda klik sign in to Student Hub. Nah, setelah itu Anda diminta untuk memasukkan username dan password. Silahkan Anda masukin username dan password yang saya berikan. Sebagai contoh, saya memasukkan username dan password saya. Ini username saya. Passwordnya sama, Oracle Academy. Nah, setelah itu Anda klik sign in. Nah, untuk pertama kali Anda login, Anda diminta untuk mengganti password default tadi. Ya, jadi password yang saya berikan itu kan password default ya. Password Oracle Academy itu secara default. Nah, untuk pertama kali Anda akan diminta untuk memasukkan password baru. Ini wajib. Dan ini hanya sekali, setelah itu tidak lagi. Ya, oleh karena itu setelah Anda ganti passwordnya, tolong dicatat ataupun tolong diingat. Jangan sampai Anda lupa. Kenapa? Karena saya yakin pengerjaan Oracle Academy ini tidak bisa 1 hari. Karena banyak ya. Saya aja memberikan waktu 1 bulan. Selama bulan Ramadan. Ya, Anda mengerjakan Oracle Academy ini. Ya. Nah, baik.
Misalnya saya ganti password baru ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, sebaiknya 8 huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini supaya simpel saja, Anda silakan Anda ganti password sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nah, setelah itu Anda klik submit. Nah, gitu ya. Setelah diklik submit, ya maaf, setelah Anda klik submit, selanjutnya ya Anda akan dibawa masuk ke halaman login atau halaman Anda masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya sudah masuk di sini, Imam Gunawan, gitu ya. Nah, nanti bagi Anda yang ketika sudah login ternyata namanya salah, silakan hubungi saya untuk diganti. Kenapa? Karena nama ini akan tertera di sertifikat. Jangan sampai nanti sertifikat Anda salah. Apalagi nanti ada sertifikat yang sertifikat ya, yang akan langsung masuk ke akun Anda di sini. Nanti kan ada reporting di sini nih, my report ya, report history. Nah, ini di sini nanti akan ada sertifikat ya ketika Anda sudah lulus nantinya. Nah, kalau sertifikat tentu sulit dirubah ketika namanya salah. Tapi kalau yang dari saya mungkin masih bisa. Jadi sebaiknya apabila namanya salah, silakan Anda menghubungi saya. Nah, oke. Setelah masuk ke halaman atau ke login masing-masing, ya, nanti akan muncul di sini seperti ini, Java Fundamental. Nah, artinya saya mendaftarkan Anda di kelas Java Fundamental, begitu ya. Nanti ada lagi misalnya di pemrograman 3, Anda akan saya daftarkan di Java Programming. Nanti ketika Anda kuliah DBMS, Database Management System, Anda akan saya daftarkan di kelas Database Management ataupun di kelas PL/SQL gitu ya. Nah, jadi ini adalah nama kelas yang Anda ikuti saat ini. Oke. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya setelah masuk ke sini, Anda silakan klik ini, Java Fundamental ini. Kalau yang lainnya tidak saya jelaskan ya. Yang lainnya silakan saja Anda buka, Anda baca, Anda lihat apa kira-kira yang ada di menu-menu yang lain. Saya akan fokus lebih ke 3 hal tadi. Pertama, bagaimana cara melakukan pembelajaran, ya, melihat materi, mendownload materi. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakan kuis, ya. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama, bagaimana caranya untuk melihat materi maupun mendownload materi. Silakan diklik Java Fundamental ini, diklik ya. Nanti Anda akan masuk ke halaman ya kelas Java Fundamental. Nah, di sini kalau misalnya banyak kelas, ini semua akan banyak kelas-kelas yang Anda ikuti di sini. Karena kebutuhan hanya satu, maka Anda ikut Java Fundamental saja. Setelah itu, silakan Anda klik ini. Anda klik gambar Java Fundamental Learner ini, diklik. Ya. Nah, setelah masuk akan terlihat ya di sini ada materi-materi tentang Java Fundamental. Ya. Dimulai dari materi introduction, pengetahuan awal ya, pengenalan gitu ya, sama seperti di kuliah biasa ada introduction ya, menceritakan silabus, lalu menceritakan apa namanya goal, tujuan mata kuliah, tujuan kelas, dan lain sebagainya. Itu ada di introduction. Nah, sedangkan materi pembelajarannya itu dimulai dari ini, dari section 2, section 2. Kita akan belajar ELIS. Ya. Nah, nanti ini adalah semua belajar tentang ELIS, ya. Apa itu ELIS? Ya, silakan nanti Anda download materi-materi di sini, Anda silakan pelajari, Anda akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ELIS. Tapi sepintas ya, bahwa ELIS dan Greenfoot itu adalah aplikasi dalam pemrograman Java, sama halnya dengan NetBeans ya yang kita pakai di lab untuk membantu pembuatan program di Java. Tapi kalau ELIS itu lebih ke arah pembelajaran ya, dia berbentuk games gitu ya. Nah, semua materi ini harus Anda ikuti jika Anda ingin bisa mengerjakan kuis maupun mengerjakan midterm ini ya, soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Anda harus menguasainya gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita melihat materi atau mendownload materi? Sebagai contoh, misalnya Anda ingin mendownload materi introduction. Nah, silakan diklik introduction. Nah, begitu. Ya. Nah, nanti di introduction ini ya ada dua pilihan. Bisa melihat langsung materi dengan cara mengklik tombol play atau mendownload materi dengan mengklik ini, reference material. Ini adalah download dalam bentuk PDF. Nah, gitu. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat langsung, Anda tinggal klik play. Seperti ini. Nah, inilah materi dari introduction Java fundamental. Ya, kira-kira ada sampai 13 slide PowerPoint. Nah, gitu ya. Nah, ini kan halaman pertama ya. Kalau ingin halaman berikut, klik saja next ya. Nanti akan masuk ke halaman berikut di pembelajaran ya, Java fundamental introduction katanya. Klik lagi. Misalnya nah, ini materi pertama tentang objektif ya, artinya menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari di sini ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah penjelasan tentang Java Fundamental Course Section. Jadi ini di sini dijelaskan kira-kira inilah silabus Anda di Java Fundamental. Ya, section pertama introduction, section kedua belajar Alice, section ketiga belajar Greenfoot. Setelah itu lakukan ujian tengah semester. Setelah selesai ujian tengah semester, silakan Anda masuk ke Java fundamentalnya. Nah, baru di sini belajar Java fundamental atau dasar-dasar Java. Ya, sedangkan yang Alice Greenfoot ini kan aplikasinya gitu ya. Dia memperkenalkan kita aplikasinya dulu. Baru masuk ke materi kuliah yaitu Java fundamental. Setelah itu Anda akan belajar di section 5 tentang program structure ya, atau struktur program di Java. Bagaimana? Ya, nanti isinya hampir sama dengan yang belajar di kelas atau di lokal kita ya. Nanti bagaimana struktur program dari Java ya. Misalnya ada void main ya, ada setiap baris harus ada titik koma, pakai kurung kurawal, itu akan dijelaskan di sini juga ya. Lalu section 6 array and exception. Nah, Anda ingat kan belajar array di pertemuan kedua. Nah, disinilah teori array-nya bisa Anda kembangkan atau kuatkan. Section ke-7 ada Java class atau kelas-kelas di Java. Ya. Baru setelah itu Anda ujian final exam, ujian akhir gitu ya. Nah, ini seterusnya ya. Silakan bisa Anda lihat sampai habis jika memungkinkan ya, jika Anda ingin melihatnya. Kalau sudah selesai ya di close saja. Misalnya udah selesai sampai akhir ya, sampai ke sini. Ya, sampai ke sini udah selesai ya, Anda tinggal close saja. Ya. Ini kan bisa juga diklik gitu ya. Diklik dia akan tampil. Nah, gitu ya, summary ya. Rangkuman. Nah, kalau sudah selesai ya close saja. Nah, ini bagaimana cara melihat materi secara langsung, secara live ya, secara online. Tapi kalau hanya ingin saya nggak usah live lah karena lama gitu ya, saya ingin buka kapan saja. Nah, berarti kan di download. Nah, kalau download yang ini, silakan saja Anda download, klik Java Introduction. Nah, diklik, nanti dia akan langsung mendirect ke tempat penyimpanan. Ya, silakan Anda simpan. Ya, seperti saya misalnya saya simpan di folder Java Fundamental yang sudah saya siapkan. Ya, saya buat di sini misalnya nah tadi kan saya Java atau namanya introduction gitu aja ya, atau pakai angka 1 lah misalnya. Section 1 introduction. Nah, silahkan atau terserah nama Anda apa. Lalu Anda klik. Anda simpan. Nah, gitu ya. Nah, itu cara bagaimana melihat materi maupun mendownloadnya. Ya, kalau ingin masuk ke materi yang lain, ya Anda boleh back, boleh kembali ke sini ke bagian pembelajaran. Nah, contoh misalnya sekarang Anda ingin mempelajari Getting Started with Alice, boleh diklik ya, caranya sama. Klik saja, nanti akan masuk ke Getting Started with Alice. Jadi ini pembahasannya Getting Started with Alice. Memulai ya. Memulai Alice gitu ya. Memulai Alice 3 versi 3. Nah, sama di sini ada play ya.
Di sini ada play untuk melihat dan ada juga download. Ya. Nah, di sini kelihatan kok tadi 1 sekarang 3. Kalau di sini ada 3, kenapa? Karena selain materi, di sini juga ada bahan latihan dan ada bahan project. Nah, jadi itu e-learning ini juga tidak hanya menyediakan teori-teori saja, tapi mereka juga menyediakan bahan praktikum untuk dipraktekkan. Ya, kalau kita di lab mungkin ya, kalau Anda berarti praktekkan sendiri jika yang memungkinkan, dan juga bahan projectnya. Nah, Anda harus membuat projectnya misalnya gitu. Kalau ingin dikerjakan silahkan dikerjakan. Ya, kalau saya dulu ketika pelatihan ya wajib gitu ya, wajib. Nah, sekarang silahkan lah ya, Anda boleh kalau ingin mengetahui tentang ELIS silahkan perdalam. Ini bagus kok gitu ya. Nah, oke. Jadi ini caranya begitu. Jadi silakan. Ini caranya sama semua. Cara melihat materi maupun mendownload materi sama semua. Ya, sama semua. Oke, ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan pertama kali sekarang sudah ya, kan ada 3 tadi ya, bagaimana cara melihat dan mendownload materi. Baik. Berikutnya materi kedua, saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengerjakan kuis. Ya, nah di setiap materi, di setiap section pasti ada kuis. Contohnya di ELIS ini itu ada kalau tidak salah 2 kuis. Kuis pertama ini, kuis kedua ini gitu. Nah, cara mengerjakannya sama. Nah, kuisnya itu jadi untuk mengerjakan kuis ya silakan Anda klik Java Fundamental Section 2 Quiz katanya ya. Materinya dari L1 sampai L7. Nah, berarti dari lesson 1 ini sampai lesson 7 materinya. Jadi untuk bisa menjawabnya Anda boleh membuka PDF section 1 sampai section 7 begitu ya. Nah, kita klik. Nah, kuisnya. Oke. Nah, kalau di kuis tentu tidak ada download ya. Di kuis tidak ada download, yang ada hanya play untuk menjalankan kuis. Nah, silakan Anda klik play. Maka Anda akan didirect ke kuis. Nah, kuisnya yaitu multiple choice, artinya pilihan berganda. Ya, pilihan berganda. Anda tentukan mana pilihan yang paling benar gitu, ya. Sama kok, nanti ujian midterm juga multiple choice. Ujian final exam juga, ujian akhir multiple choice. Jadi Anda bisa saja melihat materi-materi yang sudah Anda download. Memang ini dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan di kelas bahwa Oracle Academy itulah kelas internasional. Tentu saja harus dalam bahasa Inggris. Walaupun di beberapa materi ada bahasa Indonesia. Cuma di Java Fundamental itu hanya ada bahasa Inggris ya. Nah, oke, kita cobakan mengisi ya. Ini biar cepat, saya tidak terlalu banyak membaca. Kalau Anda jangan seperti itu ya. Anda nanti kalau mau kuis baca dulu gitu ya. Kalau saya mungkin langsung saja klik biar cepat ya. Ini nah. Oke. Nah, jika pilihannya bulat itu hanya boleh 1 memilih ya. Tapi kalau pilihannya kotak seperti ini Anda boleh memilih beberapa. Ya, contohnya a complete a list instruction includes which of the following component, misalnya class ya, direction, image, prosedur misalnya gitu ya. Nah, itu contoh aja ya, contoh gitu. Nah, oke, ini jawab true. Nah, ini baru 5 soal. Nah, ingin lihat berapa banyaknya dari sini. Page 1 of 3 berarti dari 1 sampai 3 berarti ada 15 soal. Setelah selesai mengerjakan halaman pertama, Anda klik saja next. Nanti Anda akan masuk ke section kedua ya, nomor 6. Ya, kita cepat saja ya. Saya jawab A semua gitu ya. Biar cepat. Ini true. Next lagi, ya, halaman ketiga, saya buat ini saja. True. Ya. Ini contoh saja ya. Anda nanti jangan meniru saya gitu ya. Oke. Nah, ini setelah selesai ini ya. Setelah selesai tidak ada lagi next-nya. Nah, setelah selesai mengerjakan, sebaiknya Anda klik dulu tombol summary. Ya, tombol laporan. Wah, ya, ternyata semua sudah kita isi. Nanti kalau ada yang belum terisi, Anda back dulu, return to test. Kalau ada yang tidak terisi, Anda klik return to test. Anda silakan kerjakan lagi, lihat lagi gitu ya. Ini kebetulan sudah semua dikerjakan, tinggal next saja ya. Nah, kalau sudah yakin, klik finish test. Selesai tes. Nah, setelah ini ya, setelah finish test, Anda klik ini submit
tes. Nah, nanti akan langsung keluar hasilnya. Nah, gitu. Ternyata skor saya 4 dari 15. Berarti saya hanya benar 26,7%. Ini masih tidak lulus. Untuk kuis jika ingin lulus semuanya 70%. Nah, gitu ya. Artinya kalau soal 15 mungkin harus Anda kerjakan yang benarnya sekitar 10 lah gitu. Kalau 10 benar baru Anda bisa lulus. Ya, tapi kuis ini jangan takut, bisa dikerjakan berapapun ya, berapa kali pun. Dan tidak ada waktunya gitu. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai Anda lulus gitu ya. Sampai nanti Anda lebih dari 70% di sini berarti Anda lulus, sudah berarti Anda lulus gitu. Nah, kuis boleh dikerjakan berulang-ulang. Kalaupun gagal ulang lagi. Nah, bahkan Anda pun bisa melihat apa jawaban yang benarnya dengan mengklik ini, view feedback. Nah, klik view feedback, Anda akan bisa melihat yang benar ataupun yang salahnya. Sebagai contoh, nomor 1 ini salah nih. Incorrect. Harusnya katanya refer to section 2 lesson 3. Nah, Anda harusnya lihat section 2 pembelajaran ketiga. Katanya begitu diajarin sama dia ya. Tapi walaupun begitu, di sini juga ada jawaban benarnya. Yang bertanda bintang inilah yang jawabannya benarnya nih. Nah, artinya saya salah. Harusnya bukan komen, tapi harusnya do in order. Nah, gitu ya. Nomor 2 benar, nomor 3 salah, harusnya ini ya, 6. Nomor 4 juga salah, semestinya direction, amount, prosedur. Gitu ya. 5 juga salah, harusnya false. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Ini juga sebenarnya bisa saja di blog gitu ya, boleh saja ya Anda pindahkan misalnya untuk belajar kemudian ya, karena udah tahu jawabannya juga boleh ya, untuk dipelajari kembali boleh. Pindahkan aja ke Word, pindahkan ke Notepad bisa ya. Nah, kalau sudah selesai tentu Anda boleh mengulang kembali. Wah, tadi salah apa? Nggak lulus nih. Ya, ulang lagi, play lagi boleh. Kuis lagi boleh, silahkan gitu. Ya, nah itu kira-kira bagaimana caranya mengerjakan kuis gitu ya. Jadi sudah 2 materi kita, 1 bagaimana melihat pembelajaran, yang kedua bagaimana cara mengerjakan kuis. Nah, yang ketiga bagaimana caranya ujian mid maupun ujian akhir semester. Ya, di sini istilahnya ujian mid itu adalah mid term exam, ujian tengah semester. Kalau ujian akhir namanya final exam. Nah, sebetulnya untuk ujian mid dan ujian final sama saja dengan kuis. Ya, sama saja dengan kuis. Ya, artinya cara mengerjakannya sama, persis. Tidak ada perbedaan gitu ya. Sama seperti ngerjain kuis yaitu multiple choice. Nah, cuma bedanya apa? Dari sini ya, sebentar, hati-hati. Saya klik dulu. Ini ada nih, Java Fundamental Midterm Exam ya. Saya contohkan yang mid lah, yang final nanti sama saja. Nah, cuma perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah dari jumlah boleh mengerjakan dan jumlah soalnya. Kalau cara mengerjakannya sama. Maaf ya. Ini oke, ini Java Fundamental Midterm ya. Jadi kalau cara mengerjakannya sama, dia multiple choice, cuma bedanya itu adalah jumlah soal. Kalau kuis itu hanya 15 soal. Tapi kalau ujian mid itu 50 soal. Lalu perbedaannya lagi, kalau kuis itu 70% baru lulus. Tapi kalau ujian mid dan ujian final cukup 60% sudah lulus. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat, Anda harus lulus 2 ujian ini. Ujian midterm dan ujian final exam. Nah, gitu ya. Nah, lalu ujian mid dan ujian final ini juga ya, itu hanya boleh dikerjakan 3 kali. Gitu ya, hanya boleh gagal 3 kali. 2 kali malah, yang ketiga harus sudah lulus. Misalnya yang pertama gagal, Anda boleh ulang yang kedua. Yang kedua gagal, Anda boleh ulang yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini gagal, maka akun Anda hangus dan Anda tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, gitu ya. Jadi silahkan berhati-hati. Tapi selama ujian Oracle Academy di kampus sudah sekitar 10 tahun gitu ya, kita kerjasama dengan Oracle, jarang yang gagal.
hanya 1-2 orang. Ya, dari 100 orang paling 1 orang atau 2 orang yang gagal. Itu pun karena dia malas mengerjakan. Ya, semestinya kalau dia rajin, insya Allah pasti bisa. Nah, sekarang kita contohkan ya, nggak apa-apa. Saya coba klik play. Saya coba ujian Meet 1 kali gitu ya. Nah, kebetulan saya tadi pernah ya mencoba, jadi saya klik continue test saja. Ya. Nah, jadi itu sama caranya ya. Kebetulan tadi saya mencoba-coba dan sudah mengerjakan sampai soal nomor 45. Sekarang saya biar cepat gitu ya, saya lanjutkan ke soal nomor 46. True ya. True misalnya ya, biar cepat saja. Nah, gitu. Oke. Nah, sudah selesai ya. Ini 10 halaman, berarti ada 50 soal. Saya klik summary dulu. Nah, ternyata sudah saya isi semua. Ya. Sudah saya isi semua ini. Nah, sudah saya isi semua. Lalu saya klik submit test. Nah, teng ya. Nah, setelah klik submit test, klik lagi submit test. Nah, ternyata saya hanya betul 18 dari 50 soal. Skor saya 36, berarti saya tidak lulus. Ya, harusnya lebih dari 60. Ya, kalau 60% baru lulus, 61, 62 dan seterusnya. Nah, ketika tidak lulus tidak ada apa-apa, ada 2 kali lagi kesempatan. Selain itu juga Anda bisa klik view feedback. Ini untuk mengetahui jawaban yang benarnya, sama dengan kuis tadi. Maka itu saya bilang ya, kalaupun yang kedua masa udah ada jawabannya masih juga salah gitu ya. Nah, karena soalnya kan itu juga. Nah, silakanlah lihat, oh harusnya ini false. Oh, ini harusnya starters gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Silahkan Anda lihat ya ini. Nah, ini udah 1 kali saya gagal. Berarti saya tinggal punya 2 kali lagi. Nah, nanti kalau saya ulang midterm play gitu ya, akan tertulis di sana nih. You have attempt the test 1 time. Saya pernah mengerjakan 1 kali katanya. The maximum permissible number of attempt for this test is 3. Jadi maksimum yang diizinkan untuk masuk ke tes ini adalah 3 kali. Kalau sudah 3 ya nggak bisa lagi gitu ya. Nah, ini nggak usah continue, saya cancel saja. Nah, itu caranya ujian mid. Ujian final bagaimana? Final exam caranya sama ya. Jadi tidak perlu saya praktekkan lah ya, karena caranya sama. Nah, jadi nanti setelah selesai Anda ujian mid dan ujian final dan lulus, maka otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat e-sertifikat di akun Anda masing-masing. Ya, di awal tadi di sini di report ya, di report. Nah, di my report juga bisa lihat nanti. Nah, ini adalah apa yang sudah kita jalankan ya. Atau di my report history juga kelihatan nanti. Belum ada ya, karena kita belum lulus ya. Kalau ini apa namanya? Receipt ya. Nah, itu kira-kira. Jadi silahkan nanti Anda mencoba mengerjakan dan mempelajarinya ya. Jadi saya kasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan kelas Java fundamental ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, sambil menunggu buka puasa, Anda mencoba untuk mengerjakan ini ya. Baik mendownload materi, ngerjain kuis maupun final dan exam dan midterm exam ya. Jadi itu adalah bagaimana caranya Anda menjalankan e-learning Oracle Academy. Jadi sekali lagi ada 3 hal penting ya. Download materi ataupun melihat materi, mengerjakan kuis dan mengerjakan ujian tengah semester maupun final semester. Ya. Ada yang bertanya, "Pak, boleh nggak saya," tadi di WA ya, kelas lain nanya, "Apakah boleh saya langsung ujian mid sama final?" Ya silakan kalau sanggup ya gitu. Ya silakan kalau sanggup. Tapi biasanya tentu minimal Anda tahu dulu lah ya materinya. Oke. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan bagaimana cara menggunakan e-learning Oracle Academy. Silahkan Anda mencoba mengerjakan. Apabila ada kesulitan, silahkan menghubungi saya langsung melalui WhatsApp Japri. Ya, ataupun WhatsApp group juga boleh. Biar pertanyaan Anda bisa dilihat oleh teman-teman yang lain.
ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya tentang bagaimana penggunaan e-learning Oracle Academy. Selamat bekerja, selamat ujian, ya, karena ini merupakan syarat kelulusan mata kuliah bahasa pemrograman 2, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.